Selamat pagi semua. Selamat datang di podcast kedua Pagi. dari Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia. Pada saat ini kita ingin berbincang-bincang soal pengalaman kita baru-baru ini, pengalaman kita yang sangat penting kita lakukan setiap 5 tahun sekali, pemilihan umum, dan pada saat pemilihan umum kemarin kita eh, berkesempatan untuk memilih wakil-wakil kita di lembaga perwakilan, baik yang di kabupaten kota, di provinsi maupun di tingkat nasional. Di tingkat nasional ada Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian ada Dewan Perwakilan Daerah juga ya. Dan sekaligus kita juga memilih presiden untuk masa jabatan berikutnya. Nah, tentu saja pengalaman pemilihan umum kemarin itu sangat-sangat penting untuk semua orang Indonesia, termasuk kita penyandang disabilitas. Ada terdaftar sekitar 1 jutaan orang dengan disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Dan kemudian pengalaman yang dirasakan oleh para pemilih ini ketika mereka melakukan hak pilihnya ya di TPS-TPS. Di tengah kita sudah hadir juga sekarang Pak Ronald dari Bawaslu untuk berbagi cerita juga di dalam podcast kedua dari Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia saat ini. Selain juga ada Pak Norman ya, dan ada bapak-bapak dari KPU juga. Mungkin kita akan mulai dulu dengan Pak Hendit. Mohon izin Pak Hendit untuk memperkenalkan dirinya dari KPU. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. kita semua. Eh, saya Hendit, ini posisi di KPU RI di bagian desain surat suara dan alat bantu disabilitas netra. Ini saya mohon maaf sebelumnya atas mungkin para pimpinan kita ini masih banyak untuk di Mahkamah Konstitusi dalam rangka penyelesaian sengketa. Jadi ya kita mengikuti perbincangan ini yang sangat menarik sekali. Saya rasa itu dulu, Pak. Ini saya juga ada staf kita, namanya Mas Ahdi. Dia menggunakan KPU Biro Teknis sebagai nanti alat pendukung apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita uraikan di kesempatan yang indah ini. Kira-kira begitu, Pak, gambarannya. Silakan, Pak. Terima kasih banyak Pak Hendit untuk perkenalannya. Selanjutnya kita tentu saja kalau Pak Norman nggak perlu diperkenalkan lagi sepertinya ya. Tapi silakan Pak Norman untuk memberikan semacam pengantar awal dari obrolan kita di pagi hari ini. Silakan Pak. Ya, baik Pak Adi, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Jelas Pak, silakan Pak. Hmm. Ya, baik, terima kasih. Kembali saya menyampaikan perkenalkan diri ini. Nama saya Haji Norman Yulian, Ketua Umum PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. PPDI ini adalah organisasi induk disabilitas di tanah air yang membawahi beberapa organisasi disabilitas. Kami berdiri sejak tahun 1987 berdasarkan keputusan SK Menteri Sosial dan jejaring kami memiliki perwakilan di tingkat provinsi sampai dengan kabupaten kota bahkan juga sampai ke kecamatan. Eh, Provinsi yang sudah terbentuk PPDI-nya itu mulai dari Aceh sampai Papua ada sekitar kurang lebih 34 provinsi yang sudah berdiri PPDI di daerah itu. Mungkin Pak Hendi, kalau dari pengalaman kita yang langsung, yang kemarin eh, mengenai bagaimana mengakomodasi teman-teman disabilitas, terutama dalam hal mengakses TPS itu seperti apa Pak? Kalau dari catatan Bapak di KPU, silakan.
kita membuat alat bantu disabilitas netra itu berupa huruf braille yang presiden dan wakil presiden serta Dewan Perwakilan Daerah. Nah, itu dia. Selanjutnya, sejauh ini kami juga perlu masukan dan berharap dari komunikasi yang ada kayak seminar ini, podcast ini ya, itu ikut membantu dalam pemikiran bagaimana DPR provinsi, DPR kabupaten kota itu juga bisa difasilitasi mengenai alat bantunya. Karena itu kan sangat apa ya, eh, sejauh ini tuh kita belum membuat braille-nya sejauh ini. Karena kita juga menanyakan kepada rekan-rekan mungkin juga belum bisa yang membuat itu. Nah, ini keputusan kita ini nomor 1202 tahun 2023 mengenai desain surat suara dan alat bantu tunanetra. Tentunya ini pengalaman-pengalaman yang kemarin itu ini yang kita lakukan. Kendala kita itu salah satunya kami sulit untuk mendapatkan data. Jadi pendistribusian antara alat bantu ke seluruh Indonesia dengan produksi yang dibuat kadang suka miss, Pak. Itu dia gambarannya. Walaupun memang sudah dikatakan bahwa di TPS itu ya ketersediaan ada, baik di kecamatan atau TPS. Tetapi silang pendapat terjadi apabila di sebuah TPS kita siapkan ternyata ya netra nggak ada. Itu dia. Selanjutnya silang pendapat terjadi apabila di sudut pandang mungkin di situ tidak ada TPS-nya, tidak didistribusikan, ternyata ada. Nah, ini masalah ini nice problem yang belum selesai-selesai. Nah, kalau yang untuk disabilitas yang lain, mohon maaf, misalnya yang di kursi roda atau dimanapun itu ya, ini kan TPS kita puluhan ribu. Jadi ada juga yang eh, dia harus meloncat daripada got, mau nggak mau agak sulit. Ada yang naik tangga masuk ke dalam sekolah. Nah, ini juga pengontrolan-pengontrolan ini juga kita mungkin butuh bantuan juga seperti itu. Nah, di sini mungkin bisa diturunkan ke bawah, Mas Adi, bentuk-bentuk alat bantu disabilitas netra. Nah, ini kita juga sebagai informasi, ini yang kemarin tentunya Bapak Ibu juga sudah mengetahui. Justru sekarang berdasarkan pengalaman yang sudah lalu ini, sekarang kita lebih fokus ke pilkada. Tapi kita lihat dulu di sini adalah ukuran-ukuran untuk memuatnya. Nah, ini begini. Waktu itu kita pernah ada mohon izin suara saya terdengar nggak? Saya takutnya nggak kedengeran suara saya. Hah? Dengan jelas, Pak Hendit. Silakan, Oh Pak. jelas ya. Saya takut. Dengan jelas. Nah ini sudah kita laporkan juga ke Dewan Perwakilan Rakyat, ke DPR mengenai bentuk-bentuk yang akan dilakukan seperti ini. Dia sama persis dengan apa yang ada di surat suara. Jadi eh, kendala kita berikutnya ini kan KPU itu politis ya, sangat politis. Artinya kita nggak tahu sama dengan TNI, Polri, rekan-rekan itu semua kita nggak tahu siapa korbannya, siapa yang dirugikan, siapa malingnya, siapa yang menyerang, kita nggak tahu juga. Demikian juga politis. Tiba-tiba ada perubahan mendadak tanggal. Ini mungkin bisa juga membantu kita yang memproduksi alat bantu disabilitas ini. Nah, itu dia gambarannya. Karena kita juga harus cepat dengan ukuran-ukuran yang tadi. Kalau ini kita lihat nih, pelaksanaan pemungutan di TPS salah satunya lah. Salah satunya. Ini, nah seperti ini kita lihat gambar ini ya.
kalau misalnya dia menanjak, ini maunya kita memang tidak menanjak maunya, tapi apapun namanya kita sudah keluarkan untuk teman-teman semua membantu dan memperhatikan ini. Selanjutnya bisa ke bawah lagi, Mas tadi. Nah, ini dia salah satunya. Ini KPPS mempersilahkan pemilih yang sudah datang untuk mendaftar ke anggota KPPS. Pemilih yang lansia, disabilitas serta ibu hamil dan ibu membawa anak dan antrian pemilih. Ini di gambarannya. Mungkin ke bawah lagi Mas Adi. Nah, ini dia. Ini diberikan formulir model C pendamping yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pendamping anggota KPPS tentunya yang sudah tersumpah ini. Nah, ini dia salah satu yang kita lakukan dalam rangka mendukung teman-teman semua yang di Sabil. Selanjutnya ke bawah lagi, Mas Adi. Baru kita melakukan metode penghitungan yang sama dengan yang lainnya. Ini kita ada namanya hak pilih dalam DPT, dalam pendataannya. Selanjutnya ada lagi, Mas Adi, keputusan. Jadi kita itu melihatnya begini sudut pandangnya. Ada yang kursi, roda, ada yang menggunakan, ada yang disabilitas netra, kategorinya banyak, yang saya sendiri juga minim pengetahuannya. Mana yang disebut disabil itu yang saya pribadi minim, saya pribadi. Tapi dengan adanya teman-teman di sini, apalagi ini ada dari mana nih Pak ya? Eh, saya lihat undangannya ini juga ikut membantu memberikan informasi kepada kami. Kira-kira sejauh itu ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, tapi saya terutama KPU RI ini sangat menerima masukan untuk membantu ke depannya. Apalagi ini momen yang sangat bagus ya, ini baru pertama di tahun ini pembicaraan seperti ini. Ini kita bisa perbaiki di posisi yang pilkada nantinya ke depan. Kurang lebih begitu Pak Adi, mungkin kita membuka, jangan terlalu banyak saya bicara, ntar saya bicara terus mungkin rekan-rekan yang lain bisa nih Pak Adi. Kami silakan Pak Adi. Oke, nggak apa-apa Pak Hendit. Kita sambil mendengarkan gitu ya. Mungkin Pak Hendit bisa juga bercerita kalau tadi dari sisi aturan, dari sisi persiapan-persiapan begitu ya. Kalau dari sisi pengalamannya langsung, seperti apa Pak? Apakah sudah ada cerita-cerita dari TPS mengenai bagaimana tadi itu dilakukan di lapangan? Mungkin kalau ada cerita-ceritanya silakan Pak. Hmm, baik, eh, kami berusaha semaksimal mungkin ya, bagaimana alat bantu disabilitas netra itu dia didistribusikan bersamaan dan perlakuannya sama dengan surat suara pada saat tiba di TPS. Itu sudah kami lakukan, sudah kami lakukan. Cuma kami juga memohon maaf kalau misalnya terjadi di lapangan itu terjadi perbedaan pendistribusian karena yang membuat alat ini kan kalau dengar dari laporan teman-teman logistik juga dia khusus, tidak semuanya bisa dan sangat jarang di Indonesia. Jadi kita utamakan dulu yang surat-suratnya dulu, baru alat bantunya dengan tidak mengurangi perbedaan rasa hormat yang perlakuannya yang berbeda sama sekali nggak ada sama sekali. Tapi itulah yang terjadi. Kalau misalnya yang di lapangan dari teman-teman TPS itu, yang sejauh kami ini ya, memang eh, kayak kalau misalnya di daerah yang lebih banyak dia datarannya miring, tapi saya tidak mengatakan lebih banyak di hutan, enggak ya. Tapi yang datarannya miring, itu memang agak sulit untuk
mencari dataran yang bisa rata, bisa dilewati kursi roda. Namun demikian, KPU telah memberikan BIMTEK juga kepada rekan-rekan KPPS semuanya, supaya kita memprioritaskan mana yang disabil itu segera harus dibantu. Jangan kan yang ini ya, artinya kalau misalnya dia itu ada di rumah sakit, ada hal-hal lain, itu tetap kami perhatikan. Jadi kami mohon maaf kalau misalnya hmm, ada rekan-rekan yang disabil yang merasa tidak diperhatikan. Ini kami mohon maaf sekali. Tidak bermaksud seperti itu. Namun demikian pendataan kami pun sangat terbatas. Seandainya kami mempunyai data yang real, yang pasti, eh, di mana yang ada, mungkin penempatannya bisa lebih signifikan. Karena data yang kami terima dari organisasi macam-macam disabilitas, ya ada yang A, B, C, macam-macam itu, dengan data dari Kementerian eh, yang menangani di Dinas Sosial, kadang ini naik turun, bingung sendiri. Tapi kami meyakini bahwa itu semua data adalah benar adanya, baik dari BPJS, Kemensos, ataupun dari rekan-rekan disabil. Mungkin apalagi sekarang kan sudah ada komisi komisi apa yang disabil itu yang baru. Mungkin itu kalau kita bisa menggandeng sama, itu bisa juga. Tapi saya yakin ya, intinya itu kita sering-sering komunikasi seperti ini supaya tidak terjadi simpang siur, dan juga tidak ada yang merasa seakan-akan tidak diperhatikan. Sama sekali nggak ada. Ya. Nggak ada. Kira-kira begitu gambarannya. Terima kasih Pak Hedit. Mungkin ya. Nanti kita mungkin Ya, eksplor lebih jauh lagi ya tentang bagaimana tadi eh, k- kalau KPU secara resmi mengumumkan ada sekitar 1 jutaan warga Indonesia dengan disabilitas sebagai pemegang hak pilih. Nanti mungkin Pak Norman bisa bercerita sebetulnya mungkin jumlahnya jauh lebih banyak dari itu mungkin ya. Sehingga proses tadi pendataan, pencatatan dan penempatan masing-masing disabilitas di TPS tertentu itu bisa lebih jelas ya Pak Hendit ya. Jadi nanti apa kan ragam disabilitas itu juga sangat banyak. Saudara-saudara kita yang ketuli kan juga bisa mengakses ya. Mungkin mereka tidak punya kesulitan dalam hal membaca, tapi kalau mereka membutuhkan informasi, bagaimana mereka berkomunikasi dengan apa petugas, begitu kan juga bisa bisa kita persiapkan gitu mungkin ya nantinya. Nah, untuk bercerita lebih lanjut dari sisi Bawaslu, seperti apa ini Pak Ronald pengamatan Bawaslu khususnya ya tentang bagaimana rekan-rekan penyandang disabilitas bisa mengakses terutama di saat pemilihan umum kemarin tanggal 14 mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Pak Ronald khususnya pada saat pelaksanaan pemilihan umum ya. Nanti kita juga bisa mengeksplor lebih jauh pengalaman rekan-rekan penyandang disabilitas mulai dari pendaftaran, kemudian penyampaian undangan dan juga mungkin Pak Ronald ada catatan nanti dari keterlibatan rekan-rekan penyandang disabilitas di dalam penyelenggaraannya itu sendiri. Tapi mungkin kita bisa mulai dari pada saat pemilihan suara kemarin. Silakan Pak Ronald. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dalam pengamatan Bawaslu, dari hasil pengawasan melekat terhadap proses tahapan pungut hitung misalnya, memang ada beberapa catatan yang kemudian dari hasil pengawasan tersebut jajaran kami melakukan pencegahan, yaitu misalnya TPS, persoalan TPS akses. Jadi eh, ada beberapa TPS misalnya yang kemudian tidak memenuhi persyaratan atau tidak aksesibel, sehingga Bawaslu merekomendasikan untuk kemudian jajaran di KPPS untuk melakukan perbaikan.
Terus kemudian ada hal-hal yang disoroti juga, dan itu lumayan banyak yang berkaitan dengan pendamping, ya. Jadi tidak adanya atau tidak ada surat pernyataan dari pendamping pada saat mendampingi ke bilik suara. Nah, itu juga merupakan bagian-bagian yang jadi catatan bagi kami. Tapi sebenarnya ada persoalan yang paling utama yang kami lihat itu persoalan data. Jadi memang prinsip demokrasi ini kan bagaimana keterpenuhan hak asasi setiap masyarakat, termasuk sahabat-sahabat penyandang disabilitas untuk juga memiliki hak memilih dan harus dilindungi. Dan ini merupakan persoalan klasik yang kami dari Bawaslu sendiri merasa berterima kasih juga buat PPDI, karena kita jangan hanya membicarakan ini pada saat proses tahapan, tapi memang kita harus intens di non tahapan, karena persoalan-persoalan yang eh, seperti ini tidak dapat diselesaikan eh, secara serta-merta pada saat proses tahapan, membutuhkan waktu yang panjang. Maka kolaborasi semua komponen itu diharapkan terjadi, sehingga dari hal-hal teknis yang saya jelaskan tadi di apa namanya masa pungut hitung, tapi ada sesuatu sesungguhnya yang sangat mengganggu kami, yaitu bagaimana data itu bisa sinkron dari Dukcapil, dari teman-teman KPU, support data juga dari teman-teman apa namanya komunitas di penyandang disabilitas. Ini menjadi perhatian kami juga, Mas. Terima kasih banyak Pak Ronald. Itu juga jadi catatan penting, banyak rekan-rekan juga ya. Nah, Ya, eh, eh, sesuai dengan kegiatan PPDI juga, PPDI itu sempat melakukan survei di beberapa daerah mengenai pengalaman rekan-rekan berkaitan dengan tadi ya Pak Ronald sebutkan tentang aksesibilitas gitu. Eh, dan catatannya sudah cukup lengkap. Mungkin bisa dibagi oleh Pak Norman. Silakan Pak Norman dibagi ke Pak Ronald ini tentang catatan teman-teman. Ya, baik Pak Adi, terima kasih. Suara saya terdengar ya, Jelas Pak, silakan Pak. terkait dengan pemilu hari ini. Eh, Kami juga pada saat pelaksanaan pemilihan melakukan survei di 20 provinsi dengan jumlah, sebentar saya baca data, 414 responden, yang mana terdiri dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, kemudian Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, kemudian Jambi, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, ya, kemudian ke Papua Barat. Total respondennya ada sekitar 414 di 20 provinsi. Nah, kami melakukan survei ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana layanan sarana dan prasarana yang disediakan oleh KPU di TPS itu untuk pemilih disabilitas, akses atau berkualitas, ya. Kemudian yang kedua itu tujuan kami adalah untuk mengetahui apa saja kendala atau kesulitan yang dialami teman-teman penyandang disabilitas saat melakukan pencoblosan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui penyebab penyandang disabilitas tidak tercatat di DPT pemilu 2024 sebagai pemilih penyandang disabilitas. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa KPU telah merilis jumlah DPT dari kelompok disabilitas itu kalau tidak salah ada sekitar 1.100.000 ya, 1.100.000 pemilih disabilitas. Dan kalau kita
bandingkan dengan jumlah pemilih disabilitas di tanah air tentu sangat jauh sekali karena disabilitas itu jumlahnya ada sekitar 26 juta, tetapi itu untuk yang jumlah pemilihnya ada sekitar 40%-nya. Jadi sebenarnya lebih lebih dari itu ya. Saya tinggal di daerah Tambun di Bekasi, di stiker coklat yang di kaca rumah depan rumah itu yang ditempel oleh petugas itu kan ada dua kolom. Yang kolom pertama itu adalah jumlah pemilih dan kolom yang kedua itu adalah berapa pemilih dari disabilitasnya. Nah, rata-rata yang di kolom kedua itu kosong, tidak diisi. Jadi petugas di lapangan itu lebih kepada mengisi dalam satu KK itu jumlah pemilihnya yang bisa ikut mencoblos ya. Tapi tidak dipertegas atau diperjelas berapa dalam keluarga itu yang memiliki disabilitas, yang memiliki hak suara dari kelompok disabilitas. Nah, itu terjadi pada diri saya. Jadi kemarin alhamdulillah kita sudah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Bekasi dengan Pak Wahid juga ya. Sudah sampaikan dan langsung teman-teman di Kabupaten Bekasi uh, bergerak lagi ke lapangan sebelum pencoblosan itu untuk bisa menguatkan berapa jumlah disabilitas di daerah Kabupaten Bekasi. Tapi hasil rilisnya juga saya belum tahu ada perubahankah dari 1.100.000 itu. Kemudian yang keempat, maksud tujuan kami adalah untuk mengetahui sejauh mana pemilih disabilitas itu mendapat akses informasi penyelenggaraan pemilu dan bagaimana penilaian respon kualitas informasi di KPPS. Bapak Ibu sekalian, hasil dari survei yang telah kami lakukan, kami melakukan kuesioner. Apakah tersedia alat bantu tunanetra template braille di TPS? Yang kedua, apakah meja bilik suara memiliki ruang kosong di bawahnya itu dengan ketinggian 75 cm sampai 100 cm? Kemudian pertanyaan kami yang ketiga adalah apakah tinggi maksimal meja kotak suara 30 cm dari lantai? Dan yang pertanyaan kami yang keempat, apakah lebar pintu masuk dari pintu keluar TPS itu minimal 90 cm atau lebih? Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah lokasi TPS tidak bertangga-tangga atau tidak berundak dan tidak berumput tebal atau berpasir? Pertanyaan yang keenam, yaitu apakah jalan menuju TPS tidak berbatu, tidak bergelombang, ya, tidak berumput? Kemudian yang terakhir pertanyaan adalah apakah luas TPS itu 10 kali 8 meter? Nah, hasil dari survei yang kami lakukan, jumlah responden dari pertanyaan yang pertama, apakah tersedia alat bantu tunanetra berupa template braille, yang mengatakan iya sebanyak 168, sementara yang mengatakan tidak 246, total 414. Dan dalam persentasenya itu yang mengatakan iya sekitar 41%, sementara yang tidak ada 59%. Nah, ini ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dalam artian di sini terlihat bahwa partisipasi pemilih penyandang disabilitas itu meningkat. Kemudian yang pertanyaan kedua, dari apakah meja bilik suara memiliki ruang kosong dengan ketinggian 75 cm sampai 100 cm? Yang mengatakan iya 370, yang tidak 44. Ini kan berarti luar biasa. KPU mensosialisasikan terkait dengan bilik suara ini sudah benar-benar maksimal dengan perolehan 89%. Responden mengatakan iya, sudah sesuai ya. Yang tidak itu ada sekitar 44, yang menjawab sekitar 11%. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga yang kami temukan, apakah tinggi maksimal meja kotak suara 35 cm dari lantai?
sekali lagi ini pun hasilnya luar biasa, progres yaitu yang mengatakan iya 304, sementara yang tidak 110. Di sini sekitar 73% TPS itu sudah sesuai ya. Eh, Sementara hanya 27% yang eh, tidak maksimal mencapai 35 cm. Kemudian pertanyaan yang keempat, ini juga luar biasa, apakah lebar pintu masuk dan pintu luar TPS 90 cm atau lebih? Ternyata dari 414 responden itu kita mendapatkan 376 yang mengatakan iya, yang tidak 38. Ini mencapai 91%. Luar biasa ini, saya sangat apresiasi dengan KPU dari data yang kami lakukan. Kemudian yang kelima, apakah lokasi TPS tidak bertangga atau tidak berundak? Ya, ini juga sekali lagi apresiasi untuk KPU, kita mendapatkan angka 307 yang mengatakan iya, yang tidak 107. Mendapat 74%, yang tidak 26%. Kemudian apakah jalan menuju TPS tidak berbatu dan bergelombang? Ini kami juga mendapatkan KPU di angka 69%, yang tidak 31%. Dan yang terakhir, apakah luas TPS 10 kali 8 meter? Nah, ini juga sama, KPU mendapatkan 346 responden mengatakan iya, 68 tidak. Dari 414 responden itu 84%-nya sudah terrealisasi. Artinya dari hasil survei yang telah kami lakukan, semua 6 kriteria pertanyaan kami itu KPU mendapatkan rata-rata di atas 50%. Dan ini adalah sebuah keberhasilan KPU. Kami sangat mengapresiasi kepada KPU, luar biasa Pak Hasyim Asyari beserta jajaran kerja di 2024 ini untuk fasilitasi TPS yang akses luar biasa. Dan hanya mungkin satu catatan PR aja terkait masalah Braille. Ini dari 414 yang mengatakan iya, 168 belum mencapai 50% Pak Edit. Nah, ini mungkin ke depan harapan kami akan lebih maksimal lagi, terutama sebenarnya yang seperti Pak Hendy sampaikan itu yang paling penting adalah pendataan. Nah, kami berharap kiranya ke depan PPDI siap bermitra, meningkatkan mitra kerja dengan KPU yang selama ini juga sudah dibangun, untuk terus berusaha dengan hasil survei yang kita lakukan ini agar ke depan terkait pendataan itu kami bisa dilibatkan Pak, sehingga kami bisa membantu KPU untuk memaksimalkan data pemilih disabilitas itu menjadi angka yang lebih signifikan. Mungkin itu sedikit rilisan saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Adi. Terima kasih Pak Hendy telah hadir. Kemudian ada Pak Zaid juga, terima kasih telah hadir di sini Pak Zaid. Kemudian ada di Biro Teknis juga hadir ya, dan kawan-kawan dari PPDI. Demikian Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih Pak Norman. Ini mungkin bisa jadi masukan dari rekan-rekan PPDI ke KPU tentang sejauh mana snapshot ya dari hasil pengalaman rekan-rekan penyandang disabilitas ketika mereka mengakses TPS dan memberikan hak suaranya. Eh, Kalau dari KPU sendiri, mungkin kalau dari Pak Zaid, apakah ada tambahan lagi keterangannya mengenai pengalaman kita kemarin? Nanti sebelum kita ngobrolin lebih jauh tentang persiapan ya. Jadi kalau kemarin, kalau yang barusan disampaikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman langsung, nanti mungkin kita bisa melihat kembali ke tahapan pemilihan umum dan di mana titik rekan-rekan penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan informasi paling tidak ya, atau kalau bisa bagaimana berpartisipasi dalam proses-proses tersebut. Tapi mungkin kita lihat kembali dulu pengalaman langsung yang sudah diobservasi oleh KPU
tentang pengalaman rekan-rekan penyandang disabilitas. Silakan Pak Zaid. Iya, terima kasih banyak Pak Adi. Selamat siang juga untuk Pak Norman, Ketua, serta ada teman-teman EPS dan PPDI, serta teman-teman KPU lainnya. Mohon maaf saya telat bergabung karena hari ini kita masih menyiapkan PHPU. Kebetulan hari ini sidang pendahuluan tadi pagi. Dan jam 3 ini kita akan lanjut lagi sidang pendahuluan untuk jawaban termohon. Eh, Makanya saya telat. Kalau ditanya soal refleksi, sebenarnya eh, ini cerita soal pengalaman di 2024 ya. Jujur, saat ini kita belum sampai tahap evaluasi ya pelaksanaan pemilu 2024 karena masih menyiapkan PHPU. Tapi secara refleksi pengalaman pemilu 2024 terkait dengan pemilu akses, pertama mungkin yang ingin saya sampaikan adalah soal pendataan. Ya, misalnya kalau ditanya ke belakang, proses pendataan ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan 2019 ya, pemilih disabilitas itu kan kurang lebih sekitar 130 130 350 ribuan pemilih disabilitas pada tahun 2019. 350 ribuan. Saat ini pemilih disabilitas di angka 1,2 juta sekian. Pertanyaannya, apakah ada lonjakan data pemilih disabilitas? Ya kan? Atau pemilih pendataan sekarang lebih baik, 2019 tidak baik, atau tiga-tiganya sama-sama nggak valid datanya. Misalnya kan begitu. Refleksi beberapa eh, pengalaman ataupun diskusi berkembang, kita kan selalu berargumentasi kan bahwa pemilih disabilitas itu ya 10 sampai 15% di jumlah penduduk Indonesia kan begitu. Tapi faktanya berapa realnya nggak orang tidak ada yang bisa membuktikan gitu loh. Misalnya kita mendapat data DP4 dari Kemendagri yang notabene di dalamnya juga ada elemen data disabilitas gitu loh. Kalau ditanya apakah DP4 menjadi DPT itu angkanya lebih turun atau lebih naik? Cenderung lebih naik gitu. Meskipun ada beberapa data koreksi yang dinilai tidak valid, kan data DP4 itu kan data valid kependudukan kan. Kecuali orang-orang yang telah meninggal tapi belum mengurus surat kuning, akhirnya ya ada keterlambatan dan lain-lain, akhirnya datanya masih ada. Tapi dalam konteks pendataan 2024 dengan basis pemilihnya DP4 yang sudah ada keterangan disabilitas, ditambah lagi pelaksanaan pemutakhiran data berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU selama kurun waktu pasca pemilu 19 sampai sekarang, diharapkan data ini makin lama makin lebih baik. Itu secara konsep ideal ya. Dan secara praktek sebenarnya teman-teman Pantali juga melakukan itu, mencoklit apa segala. Tapi faktanya kita juga menemukan ada beberapa masalah. Misalnya Pantarlih dinilai tidak bekerja segala maksimum. Misalnya begitu. Ada fakta misalnya hari ini orang milih di TPS bagi disabilitas terdata sebagai non disabilitas. Ini berdasarkan fakta cerita ya. Kemarin saya diskusi di eh, bersama dengan inklusi apa ya, sama relawan disabilitas ya. Itu hasil pemantauannya Sigap. Saya mendengar pernyataannya langsung misalnya. Komnas HAM, Pak Wawan didata sebagai non disabilitas. Budante, Ketua Komisi Disabilitas didata sebagai non disabilitas. Terus siapa lagi ya? Ada beberapa dua orang. Saya justru penasaran sebenarnya. The fakta bener nggak sih gitu loh. Saya juga penasaran mau lihat sebenarnya eh, mereka ini bener nggak didata apa didata tapi nggak lihat kolom keterangan disabilitasnya. Nah, itu satu sisi ya gitu. Karena kalau orang ngecek cek data data DPT online, memang nggak ada keterangan disabilitasnya sama sekali. Jadi dia cuma saya sama Muhammad Zahid dengan nomor sekian terdata dalam TPS sekian dan sekian. Tidak ada spesifik dia jenis disabilitas ada iya atau tidak, jenisnya apa nggak ada.
Nah, itu jadi masukan kita sebenarnya untuk mengembangkan sistem teknologi informasi yang juga menampilkan beberapa keterangan disabilitas. Jadi kalau merasa didata sebagai disabilitas, dia bisa melaporkan. Tapi cerita ini kan nggak secara jujur fakta nggak mungkin kita konfirmasi. Kita anggap itu sebagai evaluasi. Kalau sekaliber mereka yang juga tokoh nasional didata sebagai non disabilitas, ya berarti ada koreksi di kita. Akhirnya begitu ya. Akhirnya kita menganggap begitu. Terus ya selalu soal pendataan kita selalu dikritik terhadap bahwa data itu tidak valid, data itu tidak mutakhir gitu. Tapi ya secara regulasi, secara proses data itu berkembang, dimutakhirkan, ya dicoklit terus dimutakhirkan, terus direkap berjenjang, ada fase masukan masyarakat, ya kan, ditambah lagi dengan sistem orang mengecek data pemilih gitu, ditempel apa sampai dengan DPT, yaitu proses yang sudah panjang dilalui. Kalau dianggap itu tidak valid, ya terus proses yang ada laporan masyarakat, nyatanya tidak ada, misalnya kan begitu. Karena pada faktanya orang ketika ada orang datang ke kantor kecamatan, kantor kelurahan, ataupun orang ngontak jaringan KPU-nya, kok saya belum data, saya belum, itu pasti tindakannya cepat. Karena prinsipnya kita nggak boleh mengabaikan laporan masyarakat. Karena ada sanksi pidananya, begitu. Orang misalnya udah melapor, belum terdata, terus tidak ditlanjuti, itu ada sanksi pidananya. Ya kayak kasusnya Kuala Lumpur itu kan menambah mengurang aja ada pidananya. Bahkan dalam konteks ketidakcermatan pun ada sanksi pidananya. Jadi teman-teman ini ya bekerja juga semaksimal mungkin sebenarnya begitu. Tapi faktanya ketika DPT menghasilkan data sekian 1,2 juta pemilih. Dan pada hari hanya ya kita mendengar banyak pendataannya dinilai tidak lebih baik dari 2019. Itu bagian dari kritik yang kita lakukan karena fakta cerita itu memang ada juga. Nah, terus misalnya teman-teman disabilitas melihat DPT yang ditempel, misalnya ditempel kan, itu kan tidak menjelaskan kolom keterangan disabilitas. Tapi kalau datang ke KPPS 4, dia ada cek tuh keterangan disabilitasnya apa, ada datanya. Nah, di kita misalnya masih masih memperdebatkan soal apakah keterangan disabilitas itu bagian dari informasi yang dikecualikan dalam konteks informasi pribadi ya, dalam konteks kesehatan. Itu kan ada kan kalau di informasi data pribadi. Kalau ditanya misalnya saya ataupun perspektif lain, ya itu bukan bagian dari itu, bukan bagian dari informasi yang di pribadi gitu. Tapi kan diskusi itu tidak menyamakan persepsi diskusi itu kan butuh proses dan kesadaran bersama kan. Tapi yang jelas wacana itu masih gitu. Itu pertama soal pendataan. Yang kedua soal ya rekrutmen keanggotaan ad hoc ataupun KPU misalnya yang tingkat kota atau tingkat kota provinsi. Kami dikritik misalnya syarat sehat jasmani rohani harusnya ditambah dengan pengecualian disabilitas. Kita bukan nggak mau nambah, karena itu ketentuan undang-undang, ada 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 ketentuan ayatnya. Kita bukan nggak mau nambah sebenarnya. Tapi pada prinsipnya ketika BIMTEK kita bilang ke teman-teman Timsel kalau ada disabilitas daftar, syarat sehat jasmani itu di luar itu gitu, bukan bagian dari itu, bukan, kita bilang. Jadi ya harus diterima kepenuhan syaratnya, kepenuhan syarat yang lain di luar dari kesehatan jasmani rohani. Nah itu selalu kita berikan. Tapi porsinya ketika dilihat terpilih 5 orang satu kabupaten, ya kan? Wah, terpilih udah misalnya KPU sekarang sudah dari 524 udah hampir sekitar 400-an lebih lah ya yang udah rekrutmen. Terus dilihat nggak ada disabilitasnya, berarti nggak ada keterwakilannya. Akhirnya kita secara porsi, oh iya, ada sisi salahnya di situ. Tapi teman-teman juga tidak tahu ada satu dua pemilih disabilitas yang low vision ya. Itu ada di KPU yang terpilih kemarin ada. Yang disabilitas daksa juga ada. Cuman angkanya mungkin tidak banyak. Kalau ditanya misalnya harus keterwakilan satu orang, nah kita kan butuh mendorong bersama-sama kan begitu. Sama kayak rekrutmen ad hoc KPPS gitu. Sebenarnya harus ada satu orang. Ya
oke aja ayo gitu. Tapi kan standar kualitas juga nggak bisa kita lupakan. Dia harus mengerti secara teknik gitu. Dan dia bisa melakukan tugasnya secara baik gitu. Tapi kalau afirmasi, nah ini harus sama-sama kita dorong bersama kan dalam upaya pelaksanaan pemilu akses. Kalau memang perspektifnya adalah dibangun, harus ada pemilih disabilitas untuk menjadikan pemilu itu akses. Sisi lain misalnya, dalam proses rekrutmen tadi ya, terus dalam proses kampanye misalnya, fasilitasi yang diberikan KPU dalam pemenuhan disabilitas, kita udah melakukan misalnya seluruh debat kandidat, kita upayakan untuk ramah disabilitas. Kita mengundang seluruh elemen masyarakat yang disabilitas. Bahkan kita melibatkan teman-teman untuk jadi di panel gitu. Panel untuk isu soal disabilitas sebagai pengusul dalam debat, materi debat. Itu yang kita lakukan. Tapi yang menjadi kritik adalah sosialisasi yang memang banyak tidak dirasakan oleh teman disabilitas. Misalnya, sosialisasi berkaitan dengan penggunaan alat bantu tunanetra gitu. Terus sosialisasi tentang pemilu misalnya secara keseluruhan. Ini yang kurang dirasakan. Mungkin kita ini menganggap kan waktu sosialisasi ini kan bisa dilakukan sekitar 75 hari lah ya di saat kita sudah misalnya ketika DPT kita bekerja DPT nih. Pervol kita bekerja di Pervol. Jadi kita ruang sosialisasi kita tuh ya di saat-saat proses kampanye lah. Di saat kampanye 5 hari lah itu ruang sosialisasi kita yang bisa kita lakukan di KPU. Karena kalau di luar itu kita sedang melakukan tahapan yang sedang berjalan. Waktu cuma 75 hari. Dan itu kita diburu-buru soal logistik ya. Terus belum fasilitasi urusan kampanye inilah. Jadi akhirnya ruang sosialisasi itu memang tidak banyak dilakukan. Itu kita akui. Tidak banyak itu maksudnya dalam bentuk tatap muka. Itu tidak banyak dilakukan. Hanya beberapa event-event tertentu lah ya. Misalnya kita mendorong adanya film. Kita mau ada kirap. Kirap tuh ya pengibaran bendera dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia, tapi di setiap tempat kita punya event-event tersendiri gitu. Terus medsos kita kuatkan, pemberitaan kita kuatkan begitu. Tapi kebutuhan, ya kalau kemarin misalnya saya diskusi masukannya harus ada ruang tatap muka dong. Oke, kalau dulu ada relawan demokrasi yang memang concern satu kabupaten 5 orang, dari 5 orang satu concern untuk pemilih disabilitas. Sekarang nggak ada, gitu. Belum tidak kita gunakan. Nah itu dianggap penting sebenarnya. Tapi ya kemarin belum kita lakukan. Terus selain itu, selain lewat demokrasi, ya sosialisasi kita ketemu muka lebih banyak gitu. Nah kemarin 2024 tidak begitu banyak dalam event event besar. Terus Braille template. Nah Braille template ini yang menjadi kerumitan, misalnya di saat orang melakukan simulasi ya, simulasi pemungutan suara. Nah Braille template ini telat untuk digunakan karena kan namanya ya kita kemarin dikritik ya namanya simulasi itu kan harus sesuai dengan yang digunakan minimal kan begitu. Kalau yang buat non disabilitas itu kan surat suaranya ya oke dia mangga apa segala macam tinggal coblos kan gitu. Kalau bertempet kan ya dia harus dibuat khusus lah. Ya memang mau kita harapkan benar karena sekaligus mengecek ya ini sebenarnya braille-nya kebaca atau enggak gitu. Nah proses produksi itu ya setelah dilakukan setelah penetapan daftar calon tetap kan. Dan baru jadi itu di ujung-ujung menjelang hari H gitu loh. Akhirnya sosialisasi itu nggak bisa kita lakukan. Bahkan bahkan saya sempat ditanya sama beberapa teman-teman itu, KPU ini nyetak braille template nggak sih? Karena saking informasi itu tidak baik diberikan. Nah gitu. Faktanya kita nyetak. Yang kedua faktanya ya itu terdistribusi setiap TPS. Tapi sisi lain ada temuan yang memang ditemukan oleh beberapa mantau itu braille template itu tidak ada. Yang kedua braille template itu ya tidak bisa digunakan karena tertumpuk. Tapi distribusi itu tidak mungkin kita tahan gitu loh. Barang udah dicetak, pasti terdistribusi secara langsung. Cuman memang penyelenggara kita ini ya tidak semua aware terhadap adanya braille template. Ketika dia menganggap di DPT dia di TPS nggak ada disabilitas, ya dianggap itu nggak perlu dipakai. Kan begitu. Tapi sisi lain sebenarnya dalam proses persiapan pelaksanaan yang membedakan dengan 2019 adalah semua KPPS ini di BIMTEK.
7-7-nya di BIMTEK. Kalau dulu kan cuma maksimum 2. Sekarang 7 di BIMTEK. Dia di BIMTEK itu all materi soal penyelenggaraan pemilu di TPS. Sampai soal disabilitas. Menerjemahkan buku panduan. Yang di dalamnya juga ada aturan. Ada tata berkomunikasi. Itu juga disampaikan. Nah, kalau prakteknya masih seperti ini, ya berarti pertama, ya kan, refleksinya adalah materinya kurang kuat bisa jadi. Yang kedua, kesadarannya masih belum muncul. Yang ketiga, secara fakta implementasi itu juga nggak susah. Mewujudkan TPS akses 8 kali 10 dengan tinggi kotak pintu sesuai dengan regulasi. Itu pun tidak mudah karena ya situasi lapangan bisa jadi terbatas gitu. Terus sisi lain misalnya ya pemilih disabilitas datang. Kok saya didata sebagai disabilitas, tapi tidak ada koreksi dari pemilihnya, tidak ada koreksi dari penyelenggaranya. Akhirnya tetap terdata sebagai non disabilitas. Karena kan kalau dia menyebutkan disabilitas, dia akan terdata sebagai pengguna hak pilih disabilitas. Yang itu akan kita kalkulasi secara nasional. Jadi jumlah pengguna dengan jumlah DPT. Makanya kita bisa merepresentasikan berapa persen sih partisipasi disabilitas dalam pemilu 2024, karena memang data spesifiknya ada. Gitu loh. Dan itu harus terkonfirmasi ketika orang datang ke TPS menyebutkan keterangan disabilitas. Ini contoh real aja ya. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin datang ke Panti Laras misalnya, ya kan, yang mayoritas memiliki disabilitas, itu pun tidak semua jenis disabilitasnya dijelaskan oleh pemilih ataupun dituliskan oleh penyelenggara KPPS ya. Dia tahu disabilitas, tapi kan ada keterangannya apa gitu loh. Karena di daftar hadir yang diisi oleh pemilih di TPS itu ya harus disebutkan bisa pemilih yang menulis atau KPPS yang menulis. Tapi ini regulasi yang saat ini kita optimalkan. Tapi yang jelas untuk mewujudkan pemilu akses ini sesuatu yang nggak boleh berhenti sampai di sini gitu. Oke, peraturan nggak berubah, implementasi belum maksimal, ya, tapi nggak boleh berhenti di sini. Kesadaran itu akhirnya perlu terus dibangun lah, dibangun sampai akhirnya orang benar-benar aware ya, karena proses itu sifatnya tidak tidak pendek, sifatnya panjang. Mungkin itu sih refleksi saya sementara. Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zaid untuk keterangannya. Tadi ada udah beberapa bagian ya dari eh, apa pengalaman kita tentang pemilu ini berkaitan dengan pendataan awal, pelaksanaan di lapangan, pemilihan panitia-panitia begitu ya. Sehingga benar-benar komunitas penyandang disabilitas itu tidak hanya terwakili dan kemudian menggunakan hak pilihnya di TPS, tapi juga ada di dalam sisi penyelenggaraan juga ya. Silakan Pak Ronald kalau ada pertanyaan atau tanggapan terhadap Eh, catatan tadi. iya benar dan memang dari hasil pengawasan kami juga bahwa eh, ada terdapat 362 ya atau 23% pemilih yang eh, dalam pendamping dalam mendampingi pemilih dengan penyandang disabilitas itu tidak menandatangani formulir penandatangan apa namanya pendampingan. Nah itu tadi yang saya sebutkan di atas. Jadi C3 bukan ya. iya bukan sekedar persoalan apa namanya teknis saja yang kami potretkan dari Bawaslu, tapi bagaimana proses menyalurkan hak pilih. Oke, terpenuhnya hak pilih, oke, mungkin kita bisa bisa sama-sama memastikan itu dan itu sudah bagus dari tadi paparan tadi. Tapi ada proses yang sangat substansi, yaitu bagaimana ketika penyandang disabilitas itu menyalurkan hak suaranya itu harus terproteksi. Salah satu cara kemudian untuk memproteksi apa namanya surat apa hak suaranya itu tidak disalahgunakan atau kemudian tidak iya tidak disalahgunakan oleh siapapun termasuk pendampingnya maka walaupun orang dekat sekalipun ya tetapi harus tetap memenuhi prosedur yang tadi saya sampaikan bahwa kemudian ketidaktersediaan braille ini menjadi tantangan tersendiri bagi
pengawasan kami bahwa mungkin dengan kolaborasi seperti ini dan mungkin kita bisa pertajam juga dengan MOU atau PKS agar kemudian bisa kita pastikan sebelum gitu, sebelum proses pungut hitung ada pilkada ke depan di bulan November di masing-masing daerah, mungkin harus kita rigid dan kita berikan konsentrasi penuh terhadap memastikan semua yang menjadi hak-hak yang penyandang disabilitas di setiap TPS itu terpenuhi. Nah, ini memang mungkin dengan teman-teman KPU kita juga harus intens bersama-sama. Nah, ini karena proses ini berjenjang ya. Kadang-kadang di pusat komunikasinya bagus, ya, koordinasinya bagus, terus level provinsi juga seperti itu, tapi kadang-kadang biasanya udah mulai miss itu di kabupaten kota, bahkan Ya, sampai di jajaran ad hoc di bawah. Tapi paling tidak yang di tugas-tugas yang di level nasional itu harus clear, seperti proteksi dari sisi apa namanya regulasinya, terus kemudian sebenarnya kita perlu berinovasi, ya. Teman-teman di komunitas penyandang disabilitas tuh pasti memiliki banyak tools yang kami mungkin tidak memahami atau kurang familiar karena tidak konsentrasi di situ. Tapi itu sebenarnya bisa bisa kita buat semacam FGD, terus kemudian kita sharing di situ dan kemudian kita bisa mendapatkan formula untuk pendekatan-pendekatan apa sih yang bisa kita terapkan dari sisi untuk bisa memenuhi hak eh, para penyandang disabilitas dalam pemilu atau pemilihan. Gitu, ya, Mas. ya. Terima kasih banyak Pak Ronald. Pak Norman mungkin ada em, respon sedikit terhadap penjelasan Pak Ronald tadi. Banyak sekali catatan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dan itu penting ya buat kita semua ya memperhatikan bagaimana pemilu itu eh, sangat penting untuk bisa diakses oleh semua orang termasuk juga penyandang disabilitas. Silakan Pak Norman kalau ada catatannya. Iya, itu betul sekali dan memang itu kami telah MOU juga dalam rangka mewujudkan sinergi kerjasama tadi yang disampaikan Pak Ronald. Kami sudah MOU dengan Bawaslu RI juga, dengan KPU RI juga. Bahkan waktu kita MOU dengan Bawaslu RI itu di Hotel Sahid, itu kita mengundang Putri Aryani untuk menjadi simbol pemilu akses gitu ya. Ya, Waktu di site kemarin ya Pak Ronald dengan Bu Loli waktu itu. Nah, ya, Alhamdulillah waktu itu memang kita sepakat untuk eh, memberikan pembelajaran politik dan juga melakukan bekerja untuk dengan Bawaslu untuk juga mengawasi pemilu itu akses gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak Zaid, bagaimana kita juga menempatkan eh, apa namanya kertas suara yang sudah dicoblos gitu ya oleh teman-teman Braille, teman-teman tunanetra yang menggunakan Braille. Em, Kalau kita menggunakan prinsip kerahasiaan, tentu saja ketika kita membuka kertas suaranya dan kita tahu itu Braille dan kita tahu ada rekan kita yang netra untuk melakukan pencoblosannya, tentu saja jadi kita tahu ya pilihannya dia seperti apa gitu. Nah itu bagaimana ya apa pola kita supaya eh, dari sisi itu tetap terpelihara apa posisi kerahasiaannya gitu atau kita kita bangun satu sistem yang lain sehingga apa saudara-saudara tunanetra itu juga bisa melaksanakan haknya secara apa luber dan jurdil. Siap, Pak Hendit. Ya, sebenarnya secara regulasi kan kita punya larangan untuk membocorkan pilihan pemilih. Ada pasal pidana. Terus yang kedua, fasilitasi kerahasiaan yang bisa kita berikan di TPS adalah dengan membuat bilik yang tertutup, ya kan? Untuk buat bilik yang. Terus yang ketiga untuk menjaga kerahasiaan pemilih, kita memberikan form pendamping.
yang memang harus bisa digunakan ataupun tidak oleh pemilih siapa disabilitas siapa. Tapi pada faktanya memang ada pemilih disabilitas yang tidak mau menggunakan pendamping. Jadi ketika dia dibantu oleh KPPS, dikasih braille template, dibukakan surat suara dan terus dimasukkan braille-nya, pastikan juga secara langsung orang melihat kan, gitu. Melihat, gitu. Melihat. Karena memang ya orang mendampingi kan nggak jauh-jauh dari pemilihnya kan kita, apalagi braille template kita itu kan kalau orang yang tinggi lihat samping aja orang bisa lihat sebetulnya kan. Gitu. Apalagi setelah dicoblos juga ya bukan hanya pemilih disabilitas, non disabilitas itu kesulitan dalam melipat begitu kan, dalam melipat kan. Karena besarnya surat suara gitu. Apalagi yang DPRD kota, DPRD provinsi, yang DPRD RI yang belum ada braille-nya gitu, yang belum ada braille-nya begitu. Nah, itulah fasilitas yang bisa kita berikan sebenarnya. Tapi pada praktek sulit ya sebenarnya. Lalu opsi lain adalah ya kita harus keluar dari opsi penyelenggaraan pemilu yang sekarang. Ya, tapi kan itu kan ya itu jauh dari diskusi yang yang nanti kita bisa diskusikan lah ya. Karena ya kalau prakteknya seperti ini, pelaksanaan pemilu dengan 5 kotak suara, dengan mekanisme pencalonan sekian banyak, ya KPU sebagai pembuat regulasi memfasilitasi secara teknis, ya sampai saat ini ya baru ini kita mengantisipasi kerahasiaan dengan apa? Dengan membuat bilik kotak, gitu. Dengan formulir pendampingan, dengan meminta ada sanksi pidananya di situ untuk sebenarnya menjaga kerahasiaan ini. Tapi pada praktek proses eh, penanganan pelanggaran pidana pemilu ya membocorkan hak pilih orang tuh sampai sekarang hampir belum ada gitu. Itu kan gitu. Tapi kalau secara di praktek dilihat, kok orang bisa lihat pilihan orang lain, ya kan? Itu kan tidak hanya untuk non disabilitas. Kadang orang menjadi tren ketika dia bangga memilih calon tertentu, di foto, di upload, misalnya kan begitu. Itu kan juga dalam case kasus lain lah ya. Dia pengen kok pilihannya itu juga orang tahu nih. Saya bangga milih A, saya bangga milih B gitu. Ayo pilih bareng-bareng gitu. Yang sebenarnya itu ada sanksi pidananya kalau terhadap membocorkan kerahasiaan pemilih gitu. Tapi secara praktek pembunuhan hak disabilitas yang saat ini sudah diatur dalam regulasi dan sudah dipraktekkan ya, ya itulah sudah yang terbaik gitu dengan sistem pemilu yang sekarang gitu. Kecuali kita punya sistem pemilu yang berbeda, ya kan? Dan kita akan itu untuk lebih memaksimalkan kerahasiaan pemilih, khususnya pemilu tunanetra. Karena dari pemilu ke pemilu ya sebesar ini kita hanya mampu membuat draft ya untuk DPD dan presiden saja. Untuk DPR dan untuk legislatif dipastikan hampir tidak mungkin gitu. Sampaikan mengenai persoalan data gitu ya. Nah, ini juga menjadi apa persoalan penting juga sehingga kita bisa tadi benar-benar mengikut sertakan semua yang berhak. Kalau dari catatan PPDI misalnya ada sekitar 28 juta orang penyandang disabilitas di Indonesia. Tentu saja tidak semuanya masuk dalam threshold pemilih gitu ya. Tapi tentu saja sepertinya bisa jadi jauh lebih besar dari 1.200.000-an orang yang sempat dicatatkan oleh KPU sebagai pemilih gitu. Mungkin di kedepannya bisa ada upaya-upaya lebih lanjut gitu ya Pak Ronald. Kalau dari catatan Pak Ronald sendiri seperti apa untuk memastikan paling tidak dari sisi pencatatan itu sudah lebih lebih banyak lagi orang yang bisa terekam di dalam catatan pemilih Pak. Silakan. Iya benar sekali, Mas Adi, bahwa eh, yang dari pengalaman pengawasan kami di lapangan itu ada dinamika bahwa ada yang tidak tercatat pada saat petugas PPDP itu melakukan pencatatan, karena ada faktor juga keluarga itu tidak menyampaikan secara detail.
tentang misalnya anggota keluarga mereka yang sudah memenuhi syarat usia untuk memilih, tapi kemudian tidak disampaikan eh, apa namanya kondisinya gitu seperti itu. Nah, faktor ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana kita perlu mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa semuanya harus terbuka karena eh, akan ada perlakuan yang berbeda, akan ada perlakuan yang khusus terhadap para pemilih dengan penyandang disabilitas. Nah, itu kemudian akhirnya dalam beberapa hasil pengawasan kami itu luput begitu bahwa eh, kemudian ada misalnya waktu pencatatan itu ada yang tertutup detik. Tapi kemudian kami mulai melakukan apa namanya dari internal Bawaslu bahwa nah untuk kondisi ini teman-teman jajaran adhoc kami sampaikan di Panwas Distrik PKD kami sampaikan bahwa harus agresif. Jadi kita nggak harus jemput bola. Jadi kalaupun ada yang tertutup terhadap petugas PPDP, tapi kalau Bapak Ibu mengetahui hal itu, mungkin harus tetap eh, memberikan status ya sebagai pemilih penyandang disabilitas. Karena kalau kita saling menunggu, maka kemudian hak-hak para penyandang disabilitas dalam pemilu dan pemilihan ini akan terabaikan. Tapi dari pemerintah juga kami juga meminta apa ya langkah-langkah yang konkret gitu dari seluruh baik dari pemerintah pusat sampai ke daerah untuk fokus data yang kemudian bisa kita sinkronkan dengan DPT nantinya itu bisa saling mengisi gitu. Jadi pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk mendata dan memvalidasi data dan menyajikan data ini perlu kita duduk bersama. Gitu. Saya kan dulu mantan Bawaslu Provinsi Papua, Mas. Waktu saya di Bawaslu Papua itu kami intens. Jadi kami selalu dengan Dukcapil, kami selalu dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, kami fokus kepada itu. Dan kami fokus juga ke seluruh organisasi-organisasi penyandang disabilitas. Bahkan sosialisasi intens itu bergilir kami lakukan, bahkan cara kami melakukan sosialisasi kan biasanya kan misalnya di hotel nih, Mas, kegiatannya. Itu kami sampai sampai saya memikirkan untuk menyediakan angkutan penjemputan di tempat mereka eh, karena mohon maaf bahwa fasilitas umum transportasi kami belum belum aksesibel. Itu tantangan tersendiri. Maka kami sampai sampai mengaturnya tuh sedetail itu, menjemput Ya, untuk mengikuti kegiatan sampai mengantarkan pulang kembali. iya, Begitu. Jadi memang persoalan data ini harus kita duduk semua sama-sama secara apa namanya formal semua lembaga-lembaga otoritas, tetapi kemudian praktek di lapangan juga harus kita memberikan sebuah pemahaman di dalam petugas-petugas kami, khususnya teman-teman di KPU, petugas yang akan melakukan pemutakhiran data pemilih tersebut itu harus memang fokus dan konsen. Jadi jangan nyerah gitu ketika mereka datang ke satu tempat, terus kemudian kalau misalnya desas-desusnya sudah ada, terus kemudian tidak terbuka eh, eh, tempat yang didata, tapi kalau memang dipastikan benar, ya harus mereka punya kewenangan untuk melindungi pemilih disabilitas iya, dengan memberikan status dalam pendataan tersebut. iya, 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 iya. Terima kasih banyak nih catatannya Pak Ronald, ini penting sekali nih. Tentu saja juga sudah ada masukan-masukan dari berbagai pihak mengenai bagaimana melakukan ini, tapi tentu saja ini masih menjadi catatan utama. Terutama seperti hal pendataan tadi ya, sepertinya Pak Zaid ya. Apa eh, kalau kita lihat dari estimasi survei sosial ekonomi nasional kan
kurang lebih ada sekitar 10%-an ya warga Indonesia, 10-15% tadi warga Indonesia penyandang disabilitas gitu. Tapi yang tercatat sampai sekarang hanya tadi 1,2 jutaan gitu. Nah, itu kan memang dari 10%-an itu harus dipilah lagi apa berapa yang masih di bawah umur misalnya gitu kan ya. Dan kemudian bagaimana yang lainnya gitu. Sehingga lebih jelas lagi orang-orang yang memang penyandang disabilitas dan memerlukan asistensi dalam proses pencoblosannya gitu ya. Nah, tentu saja apa keterangan Pak Said mengenai pelaksana pemilu juga nanti mungkin bisa jadi catatan bagaimana peraturan di atasnya tentu saja ya undang-undang tentang pemilu itu juga bisa mengakomodasi eh, kepesertaan atau keterlibatan lebih real dari penyandang disabilitas tertentu untuk bisa menjadi bagian dari penyelenggara pemilu juga. Tentu saja banyak di antara kita yang secara secara kompetensi tentu mungkin memenuhi, tapi karena ada kendala disabilitas tertentu, apa menjadi memerlukan apa asistensi dalam hal penyelenggaraan atau partisipasi dalam dalam menjadi penyelenggara itu gitu ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Hendit sebelum kita move atau respon kembali dari Pak Zaid, silakan. Silakan Pak Zaid. Baik, terima kasih Pak Adi. Eh, kita kan ya belum menghitung ya secara kalkulasi dari 1,2 juta sekian lebih berapa partisipasi disabilitas pada akhirnya gitu loh. Tapi kalau lihat dari formulir D hasil provinsi ya, misalnya dilihat ya bisa dilihat jumlah partisipasi gitu loh. Saya sih cuma cek di satu dua provinsi. Provinsi itu di angka kira-kira 60 sampai 75% variannya gitu. Tergantung pada eh, jumlah pemilihnya dan partisipasi gitu. Kalau angka yang 2019 itu kan di Pilpres tinggi sekali ya. Tinggi sekali kan. Bahkan di DKI aja di angka 81%. Melebihi dari jumlah partisipasi pemilu legislatifnya gitu loh. Terus pemilu presidennya angkanya tinggi sekali. Ini di antara eh, pemilih disabilitas yang terdaftar gitu ya Pak Zaid ya. Iya kan, jadi di rekapitulasi kita di hasil penghitungan Ya, ya, itu kan ada jumlah pengguna hak pilih. ya, Jadi ya, pemilih datang ke TPS itu dihitung ada berapa. Nah, ya, secara kalkulasi nanti kita bisa presentasikan kira-kira dari jumlah pemilih dalam DPT berapa yang menggunakan hak pilih. ya, ya, Kalau di 2019 kan ketika presiden itu kan angkanya tinggi banget ya. ya. 81, 80, rata melebihi partisipasi Legislatif. pemilu legislatifnya gitu. Ya. Nah, kalau sekarang kita belum hitung secara kalkulasi nasional. Hmm, Karena kan masih PHPU nanti akan direkap, ya, jumlahnya nanti akan diinformasikan kepada masyarakat. Semoga ya. sih angkanya tidak jauh berbeda. Gitu. Oke, coba ya. Itu pertama. Tapi eh, ya dari partisipasi itu kita kan makin bisa merefleksikan kan sebenarnya. Ya, Apakah pemilih itu naik atau turun secara partisipasi itu pertama. Yang ya, kedua, iya kita bisa lebih membandingkan praktek di lapangan. Apakah pemilu akses 2024 ini jadi baik dengan 2019? ya, Jadi kalau tingkat penurunan pemilihnya turun, ya berarti kan banyak pengguna hak pilih juga tidak menggunakan hak pilihnya. ya, Tapi secara praktek regulasi, kita punya Undang-Undang 7 yang tidak berubah. ya, KPU kita juga tidak banyak berubah. Lebih ya, banyak inovasi soal penguatan. Misalnya, ya tadi saya bilang, ada cek DPT online, menggunakan orang. Tapi secara akses belum bisa diterima oleh banyak pihak. ya, Yang kedua, eh,
ya kita membentuk lima anggota KPPS agar mereka semua lebih paham dan tapi secara praktek masih jadi paham. Nah, perbaikan-perbaikan ke depannya ya tetap kita lakukan berdasarkan evaluasi yang ada. Misalnya ya, pendataan publik yang lebih akurat, ya, kita udah punya pemutahiran berkelanjutan, kita udah ya, mendapatkan data DP4 dari penerima keterangan disabilitas, itu apa perlu kita mencari data lain misalnya kan ya, begitu. Apakah perlu data Badan Statistik Nasional misalnya kan ya, begitu. ya, ya, Ataupun kita juga lebih mendorong sosialisasi kepada disabilitas agar kalau nggak ada data ya lapor, lapor, lapor gitu, agar cepat ditindaklanjutinya misalnya kan begitu. Ya termasuk soal rekrutmen ke depan misalnya nih kita kan lagi masuk tahapan pilkada ya tanggal ya, 30 rencana KPU akan meluncing tahapan pilkada ya, dan ya, itu dimulai dari proses evaluasi rekrutmen ad hoc yang untuk PPK sama kecamatan dan tingkat kelurahan termasuk ya, dimulainya tahapan pilkada ya, mulai dari perencanaan pembuatan peraturan dan lain-lain termasuk pendataan pemilih ya, ini kan sesuatu yang simultan lah ya ya. karena pilkadanya serentak ya sama kayak pelaksanaan pemilu semua Memang orang didata semua sesuai daerahnya masing-masing daerah, kan ya, begitu ya, kan begitu ya orang kalau tidak merasa terdata ya pilkada jangan sampai nggak kedata lagi kan begitu yang ya, kedua ya, kalau orang didata sebagai disabilitas jangan sampai kejadiannya sama nah kewajiban pemenuhan ini itu harus sama-sama kita lakukan dari ya, ya, penyelenggara dan dari pemilihnya kan dari begitu pemilih, ya, ya, dua pihak yang harus sama-sama melakukan itu gitu loh jangan ya akhirnya ya satu pihak sendiri aja melakukan itu. Nah, ini harus sama-sama lah dalam mewujudkan muasal sama-sama. Termasuk ya kekurangan-kekurangan pelaksanaan di pemilu yang itu harus kita tutupi di pemilu 2024. Mungkin itu. ya. Ya, terima kasih banyak Pak Zaid. Pak Norman, kalau ada tambahan dan masukan-masukan untuk rekan-rekan KPU seperti apa? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Kebetulan Alhamdulillah PPDI sudah jauh-jauh sebelum pemilu kita sudah MOU dengan KPU Pak Hendit. MOU kerjasama dan Alhamdulillah beberapa kali juga kita diundang terus oleh KPU baik dalam sosialisasi bahkan sampai pada saat debat capres kami selalu diundang untuk hadir dan terakhir kemarin kami juga bertemu dengan Pak Saka dan kawan-kawan terkait sebelum pelaksanaan pemilu itu sebenarnya kemarin sebelum tanggal 14 kami mengajukan kegiatan untuk sosialisasi di 7 provinsi. Namun waktu itu setelah kita rapat bersama karena waktu mepet dan anggaran belum turun waktu itu disampaikan jadi tidak terlaksana. Namun catatan dari rapat kemarin kita akan lanjut pada kegiatan pilkada nanti Pak Hendit. Mohon arahan Pak Hendit agar ini bisa direalisasikan terkait sosialisasi ataupun kegiatan yang berkaitan dengan kepilkadaan yang waktunya cukup bisa kita lakukan persiapan lebih matang lagi. Kemudian PPDI kemarin hasil survei yang kami lakukan mungkin bisa kami bacakan ya izin Pak Hendit, Pak Zaid dan Pak Adi. Jadi berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan dalam pelaksanaan pemilu, masih diperlukan perbaikan. Di antaranya beberapa rekomendasi yang kami tawarkan adalah yang pertama, KPU kami harapkan bisa memastikan pedoman pelaksanaan pemilu yang aksesibel untuk pemilih penyandang disabilitas agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas di lapangan. Beberapa temuan menunjukkan masih kurangnya pemahaman kebutuhan pemilih penyandang disabilitas di lapangan, ya, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengakses layanan pemilu. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam mencoblos di TPS dikarenakan KPU sejak proses awal
belum maksimal menyediakan pedoman atau pelatihan yang memadai bagi petugas di lapangan. Mulai dari proses pendataan hingga penyediaan akomodasi yang layak bagi setiap ragam penyandang disabilitas. Yang kedua, kami mendorong keterlibatan penyandang disabilitas untuk menjadi petugas KPPS. KPU dapat membuat regulasi yang mengatur setidaknya terdapat satu orang penyandang disabilitas di setiap desa sebagai petugas KPPS. Meskipun sudah ada yang menjadi petugas KPPS, yakni sebesar 8% responden yang mengaku sebagai petugas KPPS berasal dari penyandang disabilitas, namun jumlahnya masih perlu ditingkatkan. Perlibatan penyandang disabilitas sebagai petugas pelaksana pemilu di semua tingkatan dapat meminimalisir kesulitan-kesulitan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Kemudian yang ketiga, perlu meningkatkan ketersediaan alat bantu pencoblosan, terutama braille, template braille bagi pemilih disabilitas sensorik netra. Survei kami menunjukkan bahwa ketersediaan alat ini masih belum merata di tiap TPS yang terdapat pemilih penyandang disabilitas. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas akses ke tempat pemungutan suara maupun di lokasi. Meskipun banyak yang menyatakan sarana dan prasarana telah sesuai, namun masih belum merata. Yang kelima, pendataan pemilih penyandang disabilitas di DPT juga kami harapkan bisa segera diperbaiki untuk pemilu selanjutnya. Persoalan ini disebabkan masih minimnya pengetahuan petugas pemilu terkait kebutuhan pemilih penyandang disabilitas, yang akhirnya banyak di antara mereka kurang mendapatkan layanan aksesibel. Sementara di sisi lain, bagi keluarga juga masih belum aktif mendaftarkan diri sebagai pemilih penyandang disabilitas karena ketidaktahuan, bisa juga rasa malu, serta keengganan untuk menuju TPS. Kemudian akses bagi pemilih penyandang disabilitas merupakan hal yang penting untuk mendukung pemilu inklusif serta tercapainya partisipasi politik yang tinggi. Dan penggunaan hak politik ini merupakan saluran kelompok penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-hak serta kepentingannya. Untuk itu, kami berharap pemilu yang aksesibel sebagai komitmen negara menjamin hak politik di setiap warga negaranya. Itu rekomendasi kami sampaikan Pak Hendit. Pak Zaid, terima kasih. Pak Adi, demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Norman, apa namanya, atas masukan-masukannya, dan ini berdasarkan catatan langsung dari Ya, rekan-rekan yang ada di lapangan ya. betul. Dan 414 responden di 20 daerah, 20 daerah ya. 20 Itu provinsi. jelas sekali menggambarkan pengalaman langsung ya, paling tidak dari sisi Update. penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya ya. Tadi masih ada catatan mengenai apa penyelenggara dan segala macam. Nah, itu juga mungkin menjadi apa tambahan informasi. Nah, mohon izin kepada Pak Zaid dan Pak Hendit, apakah akan ada evaluasi khusus berkaitan dengan konteks disabilitas ini nantinya di KPU, Pak? Eh, Baik, Pak. Biasanya tuh ada itu masuk-masuk ke wilayah evaluasi secara keseluruhan, baik Ya, kita di tusinya Biro Teknis dan KPU RI pada umumnya itu biasanya ada itu. Dia masuk kategori dievaluasi. Ada juga yang namanya rapat pimpinan nasional. Tentunya nanti kita akan berikan masukan-masukan hasil rapat ini dalam catatan saya ini supaya nanti dibicarakan bagaimana di level yang lebih tinggi lagi dibicarakan. ya, Nah, tetapi karena kita masih fokus di mengarah ke MK, selanjutnya itu nanti saja. penetapan dan selanjutnya nanti masuk ke apa namanya pelantikan. Jadi mungkin bukan berarti terbengkalai atau mungkin bahkan dulu bukan belum, mungkin Ya, belum waktunya aja seperti ya, yang tadi ya. disampaikan. Tapi di sini juga untungnya ada Pak Said juga. Saya yakin juga Pak Said punya catatan-catatan tersendiri. Tentunya masalah untuk disabilitas netra ini atau yang tidak netra intinya disabil gitu ya. Ya. Terutama ini yang di PPDI Ya, BPD. di 34 provinsi nih ya PPDI ya. Ya, Iya. Nah, mungkin nanti bisa membantu kita tentunya bagaimana nanti setelah laporan hasil rapat ini disampaikan.
Kira-kira Iya, begitu Pak Norman dan Pak rekan-rekan semuanya, apa yang bisa kita utarakan? Kira-kira iya. begitu Terima gambarannya. kasih banyak Pak Hendit atas kesempatan dan informasinya. Mohon izin kalau ada waktu nanti setelah semua selesai, semua sudah berlangsung dengan baik, itu ada semacam tukar pikiran mungkin ya Pak Norman ya dengan KPU, dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan disabilitas lain, supaya ada komprehensif review lah ya terhadap bagaimana kita mengakomodasi disabilitas ini secara lebih utuh begitu ya. Dan tentu saja Pak Norman mengetahui dengan baik, Pak Zaid mungkin juga sering berinteraksi dengan komunitas disabilitas, Pak Hedit juga kita mengenal satu eh, eh, pernyataan gitu ya kalau berkaitan dengan disabilitas itu penting sekali, eh, nothing about us without us gitu ya. Jadi tidak ada hal-hal yang eh, 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 apa eh, kalau berbicara mengenai kami itu harus juga menyertakan kami gitu ya. Jadi Don't talk about. iya, jadi harus harus juga melibatkan rekan-rekan penyandang disabilitas. Tentu saja nanti kesempatannya kita harap akan ada satu forum yang cukup terbuka dan cukup luas dan kita bisa secara lebih komprehensif memperhatikan soal-soal disabilitas ini. Eh, Supaya paling tidak hak-hak demokrasi warga negara itu sama sekali tidak ada yang tertinggal, dan tentu saja Pak Norman dan Pak Zaid dan Pak Hendrik juga mengetahui kalau kalau apa nothing nothing no one is left behind gitu ya, tidak ada seorang pun yang boleh tertinggal gitu ya, apalagi dalam proses demokrasi. Eh, kita kenal bahwa prinsipnya one person, one vote, one value itu, dan one person itu tidak ada pengecualian di sana juga gitu ya. Jadi semua orang yang sudah memenuhi hak usia itu harus eh, dibuka seluas-luas kesempatannya untuk bisa memberikan vote-nya, dan setiap vote yang dia berikan itu bernilai sama. Mungkin seperti itu catatan kita di dalam podcast hari ini. Terima kasih banyak Pak Zaid, Pak Hendit dari KPU. Terima kasih banyak Pak Ronald. Terima kasih banyak juga Pak Norman. Ini semua sangat eh, timely ya, tepat waktu, dan juga semoga bermanfaat untuk banyak pihak, untuk pemilu kita yang lebih baik, dan dengan pemilu yang lebih baik tentu saja demokrasi di Indonesia akan semakin kuat. Terima kasih banyak. Eh, dengan itu kita akhiri refleksi pemilu 2024 bersama Bawaslu dan KPU, dan juga eh, mengakhiri dari podcast kedua dari PPDI yang sudah kita coba lakukan bersama-sama ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.